Bab 3386. Ganti cara lain. Kegalauan kepala suku Li akhir-akhir ini adalah bagaimana mendapatkan darah Erik Kin secara diam-diam. Jika tetua Di mengatakannya, sehingga membuat Erik Kin mewaspadainya, dengan kecerdasan Erik Kin, maka dia tidak akan memiliki kesempatan. Kalau begitu jangan sembunyikan dariku, sebenarnya apa situasinya? Tetua Di bersenandung. Hei, biarkan aku memberitahumu langsung. Kepala suku Li melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia dengan menghela nafas panjang, dia menceritakannya pada Tetua Di. Apa? Tetua Di mendengarnya dan sepasang bola mata hampir jatuh. Kamu curiga Erik Kin adalah garis keturunan leluhur keluarga Li kamu? Ini konyol. Dia masih berpikir untuk apa kepala suku Li menginginkan darah Erik Kin. Penatua Li ternyata mengatakan bahwa keduanya adalah satu keluarga. Erik Kin adalah seorang kultivator wilayah asing, dan keluarga Li adalah keluarga besar daratan Jiushu selama beberapa generasi. Tidak peduli bagaimana melihatnya, mereka tidak dapat dihubungkan. Pelankan suaramu, itu sama sekali tidak konyol. Kepala suku Li segera menarik Tetua Di ke tempat yang sepi dan berbisik. Aku sudah memeriksa silsilah keluarga Li sebelumnya. Keluarga Li kami dulu pernah menurun sekali. Yah, menurun ke tingkat yang sangat berbahaya, hampir sampai pada tingkat kepunahan keluarga. Dan pada saat itu, keluarga Li kami muncul sebagai nenek moyang perempuan dengan bakat tiada dua. Dia kuat dan tajam, dan dia memimpin keluarga Li untuk menghindari bahaya genosida, dan berhasil menjaga bisnis keluarga. Pada saat itu, karena penurunan keluarga Li, banyak teknik rahasia menghilang. Nenek moyang ini juga menciptakan banyak teknik, dan beberapa di antaranya menjadi salah satu teknik rahasia keluarga Li kami saat ini. Inilah mengapa keluarga Li kami membutuhkan bakat garis keturunan dalam pemilihan anggota klan. Kamu seharusnya tahu tentang ini. Aku memang punya kesan, nenek moyang kalian itu cukup terkenal di Qingzhou. Tetua Di juga mengangguk. Meskipun kalangan kultivasi tidak memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi seorang kultivator perempuan dapat membawa keluarga dari ambang kemunduran hingga kebangkitan kembali, dan bahkan membentuk momentum yang masih menjadi salah satu dari 3 kekuatan utama di Qingzhou saat ini. Belum lagi kultivator wanita, bahkan kultivator pria hampir tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, leluhur keluarga Li ini agak terkenal di daratan Jiushu. Tapi apa hubungannya ini dengan Erik Kin? Tetua Di bertanya-tanya. Itulah intinya. Meskipun nenek moyang perempuan kita menyelamatkan keluarga Li dengan jasanya yang besar, dia tidak pernah menikah dalam hidupnya, tapi dia melahirkan seorang putra dan seorang putri yang kembar, dan kemudian 2 garis ini sekarang menjadi nenek moyang keluarga Li dari hampir semua orang, kata kepala suku Li. Aku tidak tahu ketika aku tidak memeriksanya. Setelah memeriksa, aku menyadari. Kepala suku Li mengungkapkan warna yang kompleks. Saat nenek moyang kami ini hamil adalah saat sekelompok kultivator wilayah asing memasuki daratan Jiushu. Poin terpenting adalah bahwa keterampilan leluhur garis keturunan keluarga Li kami diciptakan oleh leluhur perempuan ini dan diturunkan kepada anak-anak, tetapi dia tidak pernah melakukannya sendiri. Jadi kalian menduga anak yang dikandung oleh nenek moyang kalian itu sebenarnya adalah keturunan dari kultivator wilayah asing. Pupil mata Tetua Di mengecil, dia juga kaget. Kebetulan seorang kultivator wilayah asing memasuki daratan Jiushu selama 3 bulan, dan kebetulan memiliki perasaan terhadap salah satu leluhur kepala suku Li. Walaupun kesimpulan ini agak sensasional, tapi kalau dipikir-pikir, memang mungkin. Seorang kultivator seperti Erik Kin,
dengan kualitas dan kredibilitas yang baik, dapat dengan mudah menyentuh hati sanubari para kultivator wanita. Jika kebetulan, keduanya pernah mengalami malam yang intim, bukan tidak mungkin mereka akan saling jatuh cinta. Selain itu, meskipun daratan Jiushu memiliki garis keturunan keluarga Li pada awalnya tidak memiliki garis keturunan ilmu sihir, tetapi setelah nenek moyang perempuan menciptakan banyak ilmu sihir, keluarga Li tiba-tiba memiliki teknik garis keturunan nenek moyang. Ya, aku terkejut sebelumnya, tetapi semakin aku memikirkannya, semakin aku pikir itu mungkin. Apakah menurutmu Eric Kin adalah keturunan dari kultivator wilayah asing itu, yang berarti dia dan kalian berada di garis yang sama? Tetua di akhirnya mengerti. Itu dia, tapi perubahan di kolam darah hanya tebakan, aku tidak punya bukti. Aku perlu mengambil setetes darah Eric Kin dan melakukan verifikasi menyeluruh, kata kepala suku Li. Pak Tuadi, aku sudah mengatakan semua yang ingin kamu ketahui, kamu harus membantu aku. Kepala suku Li menepuk bahu pihak lain. Rahasia ini tidak bisa dikatakan dengan sia-sia, Tetua Di harus mencari jalan untuknya. Kamu mengatakan itu, aku tentu saja harus membantu, tetapi benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan darah bocah Kin. Tetua Di menyentuh dagunya dan mengernyit sejenak. Tiba-tiba, dia tertawa beberapa kali. Apa yang begitu sulit tentang ini, Tuan Li? Kamu jadi kacau karena terlalu peduli. Untuk memverifikasi ini, mengapa kamu membutuhkan darah Eric Kin? Darah Eric Kin tidak mudah didapat, kamu bisa memberikan darah padanya. Tetua Di tersenyum licik. Apa maksudmu? Kepala suku Li tercengang. Keluarkan darah ekstra di kolam darah dan kembalikan ke Eric Kin. Tetua Di mengedipkan matanya. Kepala suku Li terkejut. Sialan, kenapa aku tidak memikirkannya? Ya, hanya memikirkan bagaimana mendapatkan darah Eric Kin untuk verifikasi, dia benar-benar menemui jalan buntu. Faktanya, selama terbukti bahwa darah di dalam kolam darah adalah milik Eric Kin, maka beres. Tetua Di, ini kebalikannya. Aku khawatir itu memang bisa. Terima kasih. Kepala suku Li tidak bisa tidak menantikannya, hanya menunggu Eric Kin bangun. Di dalam aula samping Istana Bintang, Mita Yan membawa Vinola Su ke tempat ini lagi. Melihat istana yang dihiasi dengan platform giok, dia berekspresi aneh dengan samar. Tempat ini, khawatirnya dia tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Berdiri di halaman dan menunggu sebentar, Vinola Su berjalan keluar dari ruangan lain. Teman seiman, kamu benar-benar cantik. Menyaksikan Vinola Su membersihkan debu, berganti pakaian rapi, dan terlihat suci di bawah sinar bulan, Mita Yan berbisik kagum. Tuan Istana Yan memuji, sebenarnya wajah dan tubuhmu juga sangat bagus. Vinola Su tersenyum. Mita Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, aku salah paham teman seiman, berpikir bahwa perasaan Eric Kin terhadap kamu hanyalah pengorbanan sepihak. Tapi kamu melakukan perjalanan ribuan mil dan kembali langsung berlatih ilmu tiada dua tanpa istirahat, yang membuktikan bahwa kalian memiliki hubungan yang baik. Mita Yan iri. Eric Kin sangat baik padaku, jadi aku tidak bisa mengecewakan ketulusannya. Vinola Su terkekeh. Tapi Tuan Istana Yan, kamu memiliki hati yang baik, cepat atau lambat kamu akan bertemu dengan pasangan seiman seperti Eric Kin. Mungkin. Mita Yan tersenyum. Ngomong-ngomong, Tuan Istana Yan, ketika aku kembali, aku bertemu dua tuan yang mengaku dari Istana Bintang di wilayah lain. Diperkirakan mereka akan tiba dalam beberapa hari, kata Vinola Su. Oh begitu, aku sekarang mengajari teman seiman untuk menyalakan formasi.
Mita Yan mengalihkan pandangannya, membawa Vinola Su ke aula samping, lalu menjelaskan cara kerja formasi tersebut. Pada hari kedua, Vinola Su datang ke Villa Lingwu untuk pertama kalinya setelah menyelesaikan pelatihannya. Guru Violeta Yun juga datang ke alun-alun dan membungkuk patuh pada Vinola Su. Dalam perjalanannya, Vinola Su mengungkapkan banyak kesaktian ilmu sihir dan mengajarkannya tanpa pamrih. Bersambung.